Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitia Cia Suswita dengan NIM 21812141039. Saya dari kelas A21 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem dan prosedur dalam perkantoran dan tata ruang kantor dalam sebuah organisasi. Untuk yang pertama adalah mengenai sistem dan prosedur dalam perkantoran. Di sini aku mengambil contoh organisasi LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam LSP, chart proses atau prosedur penyelesaian dokumen termasuk ke dalam subsistem perkantoran, yang di dalamnya terdiri dari kepala atau dewan pengarah, direktur atau ketua LSP, bidang manajemen sertifikasi, bidang manajemen mutu, dan bidang manajemen administrasi. Untuk yang pertama adalah kepala atau dewan pengarah. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan pengarah memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan BNSP Nomor 2 Tahun 2014. Di antaranya yaitu bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP, menetapkan visi, misi, dan tujuan LSP, menetapkan rencana strategis, program kerja, dan anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP, membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan memobilisasi sumber daya. Yang kedua yaitu direktur atau ketua LSP. Ketua LSP ini bertanggung jawab pada dewan pengarah dan memiliki tugas sebagai berikut: melaksanakan program kerja LSP, melakukan monitoring dan evaluasi, menyiapkan rencana program kerja dan anggaran, memberikan laporan bertanggung jawab kepada dewan pengarah. Yang ketiga yaitu bidang manajemen sertifikasi, yang bertugas memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi, menyiapkan perangkat asesmen dan uji materi, melaksanakan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang, melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya. Yang keempat yaitu bidang manajemen mutu, memiliki tugas mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai pedoman BNSP 201, memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu, dan melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen. Lalu yang terakhir adalah bidang manajemen administrasi, yang bertugas memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi, melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP, memelihara informasi sertifikasi kompetensi, dan mempersiapkan laporan kegiatan LSP. Nah, untuk 3 bidang manajemen tadi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua LSP. Yang selanjutnya adalah gerak tangan seorang pimpinan atau atasan dalam melaksanakan tanda tangan. Nah, pada organisasi LSP, gerak tangan seorang pemimpin atau atasan dalam kelas 3, yaitu gerak jari-jari sampai ke siku. Di mana dalam gerak tangan ini, pemimpin melakukan gerakan dasar sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan, di mana pemimpin lembaga ini akan mengelompokkan pembagian kerja yang tersusun terhadap berbagai bidangnya. Yang kedua, menggunakan, yaitu pemimpin menggunakan sistem kerja dalam lembaga sesuai dengan kapasitas pekerja. Dan yang ketiga yaitu menghimpun, di mana pemimpin membagi beberapa bidang yang berhubungan menjadi satu kesatuan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis sistem dan prosedur dalam perkantoran. Selanjutnya adalah analisis mengenai tata ruang kantor dalam sebuah organisasi. Di sini aku mengambil Zenius sebagai contohnya. Zenius merupakan perusahaan pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Zenius menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website dan aplikasi ponsel.
Dalam aplikasi Zenius terdapat beberapa fitur yang memudahkan para pelajar lebih mudah dalam melakukan kegiatan belajar. Zenius menyediakan mulai dari materi hingga latihan ujian yang sangat terpercaya. Tata ruang yang digunakan oleh kantor Zenius adalah tata ruang kantor terbuka, di mana tata ruang kantor tersebut menggunakan sebuah ruangan besar untuk bekerja beberapa pegawai. Tata ruang terbuka juga membuat komunikasi antar pegawai menjadi lebih lancar, sehingga dapat membentuk pegawai yang lebih komunikatif dan kreatif. Selain itu juga dapat menumbuhkan kerjasama yang tinggi. Yang selanjutnya adalah asas-asas dalam tata ruang kantor. Yang pertama ada asas jarak terpendek. Dalam tata ruang kantor Zenius, jarak antar pegawai berdekatan. Hal ini agar dalam bekerja, para pegawai dapat saling berkomunikasi dengan cepat. Ini juga dinilai efektif dalam melakukan pekerjaan dalam kantor Zenius. Yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Rangkaian kerja dalam Zenius dilakukan sesuai dengan urutan kerjanya. Selain itu, rangkaian kerja juga dilakukan oleh seluruh pegawai dan dapat dikatakan bahwa rangkaian kerja di kantor Zenius berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah asas pengguna segenap ruang. Pada penggunaan ruangan dalam kantor Zenius ini digunakan sesuai dengan jabatan dan kepentingan dalam kantor. Pegawai menempati ruang pegawai dan ada pun ruang lain seperti untuk direktur Zenius, pelanggan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, untuk perubahan susunan tempat kerja akan dilakukan jika kantor memerlukan sebuah perubahan, misalnya seperti penambahan pegawai atau menambah ruangan untuk kebutuhan lain. Nah, yang selanjutnya adalah tentang lingkungan dan kondisi fisik. Untuk yang pertama, ada penerangan atau cahaya. Nah, dalam kantor Zenius, penerangan atau cahaya yang digunakan adalah lampu. Hal ini dikarenakan kantor Zenius sangat luas dan tidak cukup jika hanya menggunakan sinar matahari. Yang kedua yaitu tata warna. Untuk tata warna dalam kantor Zenius menggunakan warna putih, yang dimana warna putih ini dapat memberi kesan luas, bersih, dan terang. Ruangan yang menggunakan cat warna putih juga membuat ruangan lebih nyaman dipandang. Nah, lalu untuk logo Zenius sendiri menggunakan latar warna ungu yang merupakan simbol dari lifelong learning yang bisa diartikan belajar sepanjang hayat, yang diharapkan akan lahir dari pribadi-pribadi yang tercerahkan yang tidak hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Selain itu, juga terdapat warna kuning pada logo baru Zenius, mewakili simbol pengajaran yang menyenangkan dan aha moment ketika seseorang mampu memahami atau menyelesaikan suatu persoalan. Dan warna kuning tersebut terletak di bawah US, menunjukkan semangat dan kolaborasi dalam setiap inovasi Zenius, semangat yang sama yang akan membangkitkan Zenius in Us. Lalu yang ketiga adalah ventilasi atau pengaturan udara. Dalam kantor Zenius ini menggunakan AC dalam setiap ruangannya, sehingga tidak membutuhkan ventilasi dari luar ruangan. Jumlah AC dalam kantor juga disesuaikan dengan luasnya ruangan dan kapasitas pegawai yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat yaitu dekorasi. Dekorasi dalam kantor Zenius ini menarik, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan kantor dan pegawainya. Mulai dari desain hingga peralatan dan perlengkapan dalam kantor dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima adalah suara bising. Suara bising dalam kantor Zenius dapat terjadi karena pegawai sendiri. Hal ini karena kantor Zenius menggunakan tata ruang kantor terbuka, di mana membuat para pegawai dapat lebih mudah menyampaikan pendapatnya dan dapat menyebabkan kebisingan. Yang keenam adalah musik, di mana dalam kantor Zenius ini tidak diperkenankan untuk menggunakan musik. Hal ini karena Zenius yang menggunakan tata ruang kantor terbuka, yang dimana saat mendengarkan musik dapat membuat pegawai lain terganggu dan mengurangi konsentrasi pegawai.
Namun, mendengarkan musik ini boleh dilakukan saat waktu jam makan siang atau istirahat, karena seluruh pegawai tidak sedang melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah keamanan. Untuk keamanan dalam kantor Zenius ini sudah dilengkapi dengan keamanan yang cukup baik. Selain itu, dalam kantor juga telah disediakan peralatan maupun perlengkapan yang dapat digunakan jika terjadi bahaya yang dapat berpengaruh kepada seluruh pegawai dan orang di dalamnya. Contohnya seperti ada alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan jika terjadi kebakaran, dan alarm yang dapat berbunyi jika terjadi suatu bahaya atau mendeteksi adanya bau asap. Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku jelaskan mengenai analisis sistem dan prosedur dalam perkantoran dan tata ruang kantor dalam sebuah organisasi. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.